buat yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Dari kasus rumah Rocky Gerung di Sentul, Pak, itu saya lihat perlu Bapak turun tangan. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pak, Bapak jadi presiden masih 3 tahun lagi. Loh itu urusan saya, urusan apa? Nggak ada urusan. Pak. Khusus masalah Sentul City, Pak, ini jadikan pembelajaran. Ini jadikan contoh, percontohan. Ini kan Pak Jokowi menurut saya tidak tahu menau dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, terima kasih banyak nih Pak Lius yang selalu dekat dengan rakyat, akhirnya mengupayakan asal-usul dari Sentul. Ini masalah pertanahan Bapak harus tuntaskan, Pak. Sertifikat ini diberikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian agar tidak lagi ada yang namanya sengketa lagi. Bukan karena Rocky Gerung, Pak. Turun tangan untuk semua. Kasus Sentul City ini, Pak, jangan karena dekat dengan kekuasaan terus main doser-doser aja. Kalau ada orang datang ngomong ini tanah saya bukan. Saya sudah pegang ini, kembali dia pulang. Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah kepada 15.000 warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga dari 4 kecamatan di Kabupaten Bogor telah menerima sertifikat tanah yang dibagikan oleh pemerintah di lapangan parkir sirkuit Sentul, Jawa Barat, Selasa pagi. Di Kabupaten Bogor tadi targetnya tahun ini 80.000 harus diserahkan pada masyarakat di Kabupaten Bogor. Tidak bisa ditawar lagi saya. Bapak sering bagi-bagi sertifikat kan? Kalau cuma bagi doang, Pak, itu saya khawatir besok sertifikat itu dijual lagi. Akhirnya rakyat tetap nggak punya tanah. Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor, gunakan semuanya untuk modal usaha, modal investasi. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Jangan dipercaya omongannya. Nah ini kan ibarat mendulang air, memercik ke wajah sendiri. Janji saya bikin kejutan. Polda Metro Jaya menangkap Lis Sungkarisma karena diduga terkait dengan kasus makar dan penyebaran berita bohong. Lis ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Jakarta Barat. Pokoknya saya hadepin semua, mana ada takutnya kita. Saya nggak akan jawab satu patah kata pun. Pada saat Lis ditangkap di apartemen Hayam Wuruk, ia sedang bersama dengan seorang wanita yang bukan merupakan istrinya. Nggak adil lah inilah. Ini apa nih? Jadi saya kayak dituduhnya makar. Mas ya. Tuh. Ntar saya jatuh loh. Jadi kejutan sore ini ada dokumen yang pasti punya dasar hukum yang kuat. Dan itu mungkin yang akan membantu kita untuk mengupayakan pemulihan hak rakyat atas tanah, khususnya di Sentul. Padahal yang dialami oleh Rocky Gerung itu dialami oleh banyak penduduk Indonesia di seluruh Indonesia. Kalau judulnya adalah klarifikasi, saya pikir apa yang mau dijawab oleh Pak Jokowi dalam hal ini tidak ada, karena Pak Jokowi tidak terlibat, tidak tahu menau, dan ya mohon maaf saya harus mengatakan agak berlebihan ya. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi tokoh Tionghoa Lius Sungkarisma yang menyinggung nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam permasalahan sengketa tanah Rocky Gerung. Ferdinand Huta Hayan menilai bahwa menarik-narik nama Presiden Jokowi dalam sengketa lahan Rocky Gerung dan Sentul City adalah suatu kebodohan maksimal. Ia mengaku bahwa secara pribadi ia memang turut prihatin atas permasalahan rumah dan tanah yang dihadapi Rocky Gerung. Tapi menarik-narik presiden ke dalam masalah hukum, serobot-menyerobot tanah ini adalah kebodohan maksimal. Katanya melalui akun Twitter Ferdinand Huta Hayan 3 pada Rabu 15 September 2021. Pemilikan Sentul City yang menyatakan punya sertifikat itu harus kita buka secara transparan. Dasar kepemilikan Sentul City itu dari mana? Di Gerung, dasar kami melayangkan somasi karena kami adalah pemegang sertifikat HGB. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Silahkan ke polisi atau ke pengadilan, bukan ke Jokowi. Itu kalau otak masih ada, sambungnya.
Sebelumnya, Lius Sungkarisma membuat pernyataan terbuka untuk Presiden Jokowi terkait masalah Roky Gerung melalui sebuah video di kanal YouTube-nya. Dalam video itu, Lius melontarkan pembelaan terhadap Roky serta seluruh rakyat Indonesia yang menghadapi masalah pertanahan yang kerap diklaim secara tiba-tiba oleh perusahaan-perusahaan besar. Jangan sampai ada isu hanya berapa gelintir orang menguasai tanah yang sangat luas, sedangkan rakyat petani tidak punya apa-apa. Ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Konsesi tanah untuk rakyat kecil. Ia mengatakan kasus Roky Gerung dan Sentul City itu sebenarnya sudah banyak dialami oleh rakyat-rakyat kecil. Oleh sebab itu, Lius meminta agar Jokowi segera turun tangan dan melindungi hak para warganya terkait polemik pertanahan di Indonesia. Dari kasus rumah Roky Gerung di Sentul, Pak, itu saya lihat perlu Bapak turun tangan. Bukan karena Roky Gerung, turun tangan untuk semua pertanahan ini, katanya dikutip dari Isu Bogor, Selasa 14 September 2021. Masih kepemilikan tanah ini masih menjadi problem. Jadi yang punya duit dan dekat kepada kekuasaan suka-suka memanfaatkan untuk membongkar, membulldozer. Sertifikasi tanah memiliki kepastian hukum kepada pemiliknya, memastikan kepastian hukum kepada pemiliknya untuk mengolahnya, untuk akses permodalan dan kepastian untuk hak warisnya. Lius menjelaskan masalah pertanahan ini harus ditata baik. Jangan ada beberapa gelintir orang menguasai tanah yang sangat luas, sedangkan rakyat termasuk petani tidak punya apa-apa. Spesifik soal permasalahan tanah Roky Gerung yang diklaim Sentul City, Lius mengatakan bahwa persoalan ini harus segera dibuka. Sebab ia mengaku curiga jika sertifikat tanah yang dimiliki Sentul City didapat dari prosedur yang tidak benar. Saya kira ini harus dibuka. Bapak harus turun tangan untuk membuka ini secara transparan, ujar Lius Sungkarisma. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu hiking, Oh ya. lari-lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar saya mau akalin itu. Kenapa ini nggak diurus, sertifikat ini nggak diurus, terus sertifikat tanah itu? Nggak ada yang mau beli ini bilang saya bisa bentuk. Jadi saya beli aja. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Meski sempat mendapat sorotan dari politisi, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 5.000 lebih sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Selatan. Menurut Presiden, tak ada pengibulan dalam bagi-bagi sertifikat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Ini. Ya 10-an lupa saya, mungkin 12-13 tahun lah itu dampaknya. Lalu mulai diterap, didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Datanya. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Ini suka-suka saya aja tuh, itu netral. Karena terlantar, saya mau akalin. Saya anggap itu semacam kurang ajaran. Karena dia bilang saya harus keluar dari rumah itu, yang saya terpati dari 2009. Dia suruh bongkar rumah saya, itu artinya dia masuk pagar saya dan saya bisa perkarakan dia. Tidak ada yang salah, setiap orang punya tujuan yang baik. Tapi cara tujuan yang baik itu harus didasarkan pada aturan-aturan yang benar. Karena kita negara hukum. Kalau kita pakai logika kita, adakah dalangnya? Ada. Tentu nggak di Asmat dalangnya tuh, jauh. Sangat mungkin di sekitar Monas. Kalau nggak salah kenapa risih? Saya dengar berkali-kali jual beli mengatakan buktikan saja di pengadilan, buktikan di pengadilan. Kalau seperti ini pengecut Dibeli dan seluruh persyaratannya bersih. Kan saya tanya apakah ada sengketa, itu nggak ada sengketa. Lalu saya bayar PBB sekarang. Kenapa persoalan hak? Karena itu HGB, itu persoalannya. Jadi bukan jual beli.
Aktenya jelas, saya baca dari depan ke belakang. Tidak ada klausula penguasaan tanah setelah akta ditandatangani, tidak ada. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu hiking, Oh ya. lari-lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar, saya mau akalin itu. Kalau kita nggak percaya pada lembaga negara yang diatur di konstitusi, pada siapa lagi kita harus percaya? Tim penilai, pembentukan pengadaan tanah, dan itu harus ada semua. Baru dikatakan baik, tujuan baik, cara yang baik. Kalau tujuan baik, cara tidak baik, hukum tidak mentolerir.